Oke, kali ini saya akan tunjukkan untuk mencari expired domain. Mungkin teman-teman udah terbiasa untuk expired domain di sini ya, expireddomain.net. Nah, di .net ini kita bisa cepat sih untuk dapetin expired domain ya. Kayak di sini kita bisa pilih delete.com, delete.net. Nah, bisa di delete domain di sini. Nah, cuman kekurangannya di sini tuh kita filter, kita semuanya harus manual. Kayak misalkan kita mau cek indeksnya, terus kita mau cek backlinknya, seperti itu. Terus untuk filternya terbatas ya. Nah, kali ini saya mau tunjukin untuk, kalau ini kan versi gratisannya nih. Versi gratisan, ada versi berbayarnya itu, dengan platform yang beda ya. Ini namanya Spamjila. Di Spamjila ini per bulannya kurang lebih di $36 gitu. Nah, untuk database sih sebenarnya kurang lebih ya. Kalau untuk expired domain itu, untuk datanya tergantung nanti kita filternya seperti apa dapatnya itu. Dan di sini sebenarnya nggak cuman di expired domain. Nah, sama aja kayak di sini kan ada marketplace juga nih. Marketplace ada, sama juga kayak expired domain net itu juga ada marketplace-nya gitu. Nah, cuman untuk di video kali ini saya mau tunjukin untuk cara mencari expired domain-nya. Kalau balik lagi untuk expired domain itu kita nggak bisa instan dapatnya. Jadi kali ini saya cuma tunjukin untuk filter. Nanti saya akan tunjukin lagi yang sudah saya check out gitu sebelumnya. Tapi yang saya check out itu nanti tetap di expired domain-nya. Nah, perhatikan misalkan di sini. Di sini saya mau filter, ada tab di sini ada tab chat ya. Untuk extension ini bebas sih kalau misalkan mau pakai yang lain. Biasanya kan untuk .me itu masih gampang lah nge-ranking di Indo ya. Misalkan saya tetap mau fokus di sini dulu, ini deselect all. Lalu untuk kategorinya itu bebas kalau mau pakai. Untuk TF-CF di sini, TF-CF itu dia kalau nggak seimbang hasilnya kayak kurang bagus itu. Jadi TF itu trust flow, CF itu station flow. Nah, untuk TF itu emang harusnya lebih banyak, tapi kalau TF-nya lebih banyak itu tetap aja nggak natural gitu. Makanya di Spamjila ini salah satu keunggulannya dia bisa masukin rasionya. Nah, misalkan kita mau tes di satu rasio aja tuh udah cukup sebenarnya. Nah, untuk links ini, kalau expired domain kan agak susah tuh dapat untuk banyak link. Nah, kita bisa coba di 50 dulu. 50. Lalu untuk di sini juga bedanya ada IPS ya. Jadi kalau teman-teman paham yang biasanya main PBN, main X domain itu tahu bisa ngefilter IPS ini di Ahrefs kita bisa lihat kayak ini ya, Ahrefs lebih akurat di sini seharusnya. Ini kan Majestic nih. Majestic ya akurat juga, cuman kita filter kompetitor harus di Majestic. Kalau udah biasa pakai Ahrefs, kan taunya di Ahrefs ada IPS. Misalkan kompetitor kita IPS-nya ada 100. Ya udah di sini kita tentuin gitu berapa IPS-nya. Misalkan kita nggak bisa dapat 100 ya paling nggak kita di 60, 70, nanti sisanya kita build untuk backlink-nya seperti itu. Nah, di sini saya tunjukin garis besarnya aja yang sering dipakai di Spamjila. Ya kan kalau di Ahrefs ini sebenarnya kita lebih bagus, cuman di sini kan harus connect ya. Jadi untuk Ahrefs saya lebih percaya datanya, dia lebih update dibanding mouse. Jadi kalau misalkan teman-teman mau cari X domain atau SP domain itu saran saya untuk metriknya gunain Ahrefs ya. Karena Ahrefs itu datanya real time. Jadi backlinknya kehapus hari ini langsung kedetek tuh sama si Ahrefs-nya. Beda sama MOS. MOS itu bisa berminggu-minggu ya. Bahkan 1-2 bulan baru kedetek. Jadi DA-nya itu kita beli 40, belum tentu nanti aslinya masih 40. Harusnya dia udah 20, udah 10 kayak gitu. Nah, cuman kalau untuk Ahrefs itu ya lebih update. Tapi di sini saya nggak punya akun Ahrefs, karena kalau di sini kita isi, kita diarahin untuk beli ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini saya kosongin untuk Ahrefs. Karena adanya MOS, ya udah di sini kita gunakan MOS dulu. Oke, MOS cukup di startnya 10.
Untuk SEMrush itu bebas kalau terbiasa sama metrik SEMrush. Kalau saya jarang pakai, nggak terbiasa gitu sama SEMrush. Lalu di sini yang saya suka, di sini harganya kita, kalau untuk expert domain sih nggak usah tentuin harga, karena ya harganya normal ya kalau expert domain. Saya mau di sini kita fokus di sini. Kalau ini kita ke 100. Nah, 100 di sini kita mau masukin, mau pilih misalkan yang 7 hari terakhir. Lalu ada nomor, nggak masalah. Ada desas itu garis bawah, nggak masalah. Nah, tapi kita tetap maunya yang Google Index-nya ada. Nah, masih ke indeks di Google ya. Oke, lalu kita fokus lagi di sini. Spam gila ini, dia ada filter, namanya di sini ada umur ya. Nah, jadi kita mau yang umurnya itu minimum 3 tahun misalkan, seperti itu. Nah, ini kayak ada drop, ada redirect gitu, kalau teman-teman mau pakai juga. Cuman kalau dia expert domain ya, kemungkinan untuk redirect untuk dropnya itu udah ada ya, udah banyak itu. Karena kita mainnya expert domain, kecuali ya carinya marketplace domain. Oke, ini ada minimum index juga, misalkan minimum kita mau ada 10 indeks gitu. Cuman kalau untuk expert domain balik lagi, karena expert domain ya domainnya udah mati itu. Kalaupun dia nggak ke indeks itu wajar sebenarnya kalau untuk expert domainnya. Oke, nah di sini kita mau expert domain, jadi di sini uncheck dulu, kita fokus di sini. Expert domain yang ini. Nah, kalau di expert domain net ini, untuk Wikipedia, dia kan kita bisa diklik di sini ya. Pas kita filter, nah waktu filter di SEO, di sini ada Wikipedia. Nah, tapi Wikipedia aja. Nggak bisa kayak misalkan Washington, BBC, HuffPost, kayak gitu. Kita nggak bisa filter. Jadi kalau di sini, Wikipedia-nya pun dia harus masukin manual gini. Include domain, wikipedia.org, kayak gitu. Nah, atau kita mau tambah lagi nih, bbc.com, seperti itu. Nah, tapi kemungkinan ya, kalau misalkan expired domain ya susah dapatnya. Jarang gitu, meskipun ada ya kadang. Nah, kalau exclude ya, kita nggak mau ada Wikipedia kayak gitu. Nah, dengan metrik ini, saya nggak yakin dapat sih, tapi kita tes dulu ya. By filter. Oke, ini ada ya, ada beberapa. Ini available, berarti masih bisa di-register. Nah, di sini ada tab chat-nya juga. Kalau teman-teman terbiasa dengan Majestic, ya pastinya tab-nya gede, ya hasilnya bagus biasanya gitu. Oke, nah, coba di sini kita bisa lihat juga ada kategori kalau mainnya adsense ya. Misalkan teman-teman websitenya kesehatan, pengen redirect tuh, pengen di-redirect biar relevan, ya kita carinya websitenya kesehatan juga ada. Kalau yang ini sport, yang bahas olahraga gitu. Art, sociality, people. Oke, di sini bervariasi ya, tinggal sesuainya. Kalau saya sih abaikan yang ini. Abaikan, karena kalau untuk PBN nanti kan kita buat juga tuh untuk sumber backlink-nya ya, supaya dia relevan sama money site-nya. Oke, terus di sini kita fokus aja ke untuk MOS ini bebas kalau mau pakai metrik ini juga. Nanti kan tetap aja nih kita tes satu-satu ya. Kita ambil mana yang paling bagus gitu, yang cocok kita ambil. Oh, di sini ada yang menggoda nih, Google Index nih, kita cek. Nah, tapi jangan langsung itu ya, tetap aja harus dicek. Oke, di sini yang perlu kita perhatikan, ada di sini ada spam score, spam gila. Oke, nah ini perhatikan ini 20. 20 ini ada menerangkan kalau tiba-tiba si konten ini dari 2017, 2019 ini tiba-tiba kontennya banyak gitu. Nah, itu kayak historinya gitu ya. Tapi balik lagi ya, kalau background-nya bagus, kayak backlink dan lainnya oke, nggak masalah gitu. Nah, coba kita perhatikan. Nah, di sini salah satu keunggulannya, ya di sini ada archives-nya. Jadi kita nggak perlu masuk ke web archives lagi untuk cek historinya, langsung klik aja di sini. Ini untuk terakhir di 2022. Kayak bentukannya seperti ini. Kalau kita lihat, oke, ini apa nih? Oke, ini nggak masalah ya, ini masalah di hosting ya.
dulu seperti ini. Oke, 2012. Tapi terakhirnya kurang lebih kayak gini lah tampilannya. Ini sebenarnya ya nggak ada masalah kan, website normal aja gitu. Nggak ada dipakai spam gitu. Oke, nah coba kita cek di backlink. Di backlink sendiri benar tadi kita minta Wikipedia, ya dia ada Wikipedia. Oke, ini lagi error ya. Harusnya DR ini dia muncul nih. Muncul berapa gitu DR-nya. Berarti di sini kita cek manual aja. Di sini ada Wikipedia, beneran ada Wikipedia. Oke. Oke. Untuk checkout-nya balik lagi nanti kita harus cek manual ya. Oke, misalkan di sini ada Wikipedia. Klik. Terus cari websitenya ini. Beneran masih ada nggak di situ? Oke, nah perhatikan di sini udah nggak ada ya. Nah, berarti bisa jadi ini baru dihapus, jadi si toolsnya belum ngebaca. Oke, berarti di sini udah nggak ada nih, udah nggak ada backlink Wikipedia lagi harusnya gitu. Jadi kalau kita beli ya udah nanti jangan ngarepin ada backlink Wikipedia ini. Nah, coba perhatikan lagi yang ini. Saya coba yang ini ya. Close. Oke, nah sebenarnya kalau bisa perhatikan di sini masih ada. Nah, kalau beneran masih ada, tadi Wikipedia juga harusnya seperti ini. Nah, backlinknya ada di sini ya, anchors-nya. Oke, ya, nah, save aja deh. Di mana dia letaknya? Apa ini? Oh ya ini. Nah, backlinknya ada letak di sini. Di sini kan lebih hasilnya sebenarnya lebih bagus ya, contextual backlink. Jarang kehapus sih kalau kayak gini. Tapi ya kita harus cepat segera aktifin ya, aktifin backlinknya. Kalau enggak nanti kedetek broken link sama si admin ini bisa langsung dihapus gitu. Makanya nanti setelah checkout langsung diaktifin untuk backlinknya. Coba lanjut lagi ya. Kita anggap aja ini backlinknya oke nih. Berarti kita lanjut di anchors. Di anchors di sini perhatikan yang harus kita cek. Ini kalau kosong gini sebenarnya biasanya image ya, biasanya kalau teks kosong ini image. Nah, cuman di sini kita cek nama brand ya. Ini nama brand. Terus di sini naked URL. Nah, di sini kalau kita perhatikan, dia nggak ngincer keyword gitu. Nggak ngincer keyword ya berarti dia nggak spam gitu, nggak dipakai spam. Aman aja gitu kalau kita ambil harusnya ya. Terus kita cek di titles. Title ini nggak ada masalah sih, nggak ada yang bahasa yang aneh-aneh juga. Ya, coba kita translate nih, bisa nggak nih? Oke, nggak bisa ke translate, cuman di sini-sini aja sih ya. Nah, coba kita cek di sini deh, Google Index. Nah, Google Index ini pastiin ini masih ke index ya. Ya, kalau ragu, bisa aja di gini. Kalau kayak kita kan manual, kalau expert domain ketik gini ya. Ketik saya titik 2, kan kayak gini. Nah, ini kan beneran masih ke index tuh, masih ada gitu. Nah, terus di sini yang kita perhatikan juga untuk umurnya, dia 11 tahun. Untuk bahasanya Romanian ya tadi, redirect-nya 25. Redirect ini kita nggak tahu sih kalau misalkan redirect-nya bukan 301 ke website lain, redirect HTTP ke HTTPS, www ke non www, itu kan wajar-wajar aja tuh redirect-nya. Nah, coba kita skip dulu yang ini. Kita coba yang kedua, seperti ini. Coba, tadi kan ini indeksnya banyak nih. Banyak tapi TFCF-nya kecil nih. Harusnya backlink-nya, history backlink-nya itu ya. Sorry, saya lupa deh. Coba, tadi karena si itunya error, kita cek sedikit di sini. Oke. Nah, kita cek sekilas nih. Ini free ya, free cuman terbatas ini. Oke, di sini kita lihat domain name-nya kecil, linking website-nya juga kecil ya. Oke, kalau untuk ukuran expert domain ya harusnya masih bisa dapat yang lebih bagus dari ini sih. Oke, coba kita lanjut ke itu dulu deh, domain yang kedua.
Di sini kita lihat ini udah merah. Merah itu ada bad words kan. Bad words saya nggak perlu sebutin ya. Coba kita expand dulu. Nah, di sini ada bad words-nya. Ini nanti kita cek beneran website ini spam atau gimana. Untuk umurnya lumayan tuh ya, udah 16 tahun. Coba, oke, untuk archives-nya ini mencurigakan. Dia nggak ada. Coba kita langsung ke backlink aja. Backlink, oke, ini lagi error sih sebenarnya, harusnya di sini muncul ya ada error. Oke, coba kita ke backlink, kita mau tes nih. Oke, tes. Untuk wikinya masih ada atau enggak? Perhatikan kalau di sini EN itu biasanya cepat dihapus sih sama admin wikinya ya. Oke, ini masih ada. Masih ada. Oke, saya nggak perlu tunjukin ya. Berarti yang di situ masih ada. Terus ini oke, ini kita lanjut ya. Lanjut. Di sini sebenarnya karena seperti ini jadi kita susah ya mau lihat. Untuk emang kita butuh archive sih sebenarnya. Cuman di sini saya coba tunjukin pakai mouse aja. Mouse saya masih free 1 sih harusnya. Oke, coba supaya kita bisa lihat DR-nya ini, berarti kita pakai DAPA si offset ini. Coba dia dapat backlink dari mananya. Oke, linking domain-nya ada 67. Nah, tadi dia ada dapat Wikipedia, terus di sini ya. Nah, ini juga terbatas nih. Wiki, terus website-website ini juga nanti tinggal dicek beneran masih aktif atau enggak di dalam gitu. Cuman kalau forum, kayaknya ini forum deh. Kalau forum dia, oke, ini pun udah dihapus ya. Udah dihapus. Berarti nanti harusnya kalau ini udah kedetek sama bot mouse, DA-nya turun lagi tuh. Oke, itu aja yang itu perlu diperhatikan. Nah. Terus coba kita ke Anchors. Anchors-nya kayaknya ini nggak tahu deh ini nama brand atau kalau kayak original ini sih kata-katanya umum ya, bukan ngejar keyword ya. Harusnya masih aman ya. Untuk Google Index-nya, wah ini bahasa Jepang sih. Google Index-nya sih bahasa banyak sih harusnya. Coba ini Jepangnya pun ya kita perhatikan benar. Kalau website Jepang ya wajar aja pakai bahasa Jepang gitu ya. Coba kita cek. Oke, di sini indeksnya masih banyak sih. Cuman nggak bisa di itu ya, nggak bisa ditranslate. Jadi kita nggak tahu nih apa. Nah, sebenarnya ini menggoda sih untuk indeksnya banyak ya. Nanti kalau indeks ini, jadi kalau pas kita aktifin lagi, itu indexingnya lebih cepat dari biasanya, dari expert domain biasa ya, kalau indeksnya kurang ya. Jadi karena botnya masih aktif. Nah, bot aktif kita pancing aja pakai artikel langsung, harusnya bisa langsung ke indeks. Terus di sini ya, sebenarnya kalau saya sih berani ambil risiko ya, kalau untuk ini, karena untuk backlink sama indeksnya banyak, dan harganya murah. Karena expert domain. Kecuali kalau harganya 1 juta, 2 juta, kalau expert domain ya rugi gitu. Kalau misalkan nanti ini bermasalah, ya sayang kan terlalu mahal gitu. Tapi kalau harga normalnya nggak masalah kalau mau coba-coba gitu. Nah, kita lanjut ke domain selanjutnya nih. Nah, ini kelihatan nih. Tapi ini 2005. 2005 pun ini nggak kelihatan seperti apa ya. Umurnya 17 tahun sih. 17 bad language-nya bahasa Jepang mungkin ya, JA ya. Coba. Oke. Ini ada Yahoo Jepang. Oke, terus Anchors. Anchors ini aman juga sih. Aman. Karena dia nekat URL ya. Harusnya aman ya. Untuk Google Index.
Nah, ini lebih ke bahasa Jepang sih. Soalnya ya tinggal bisa ditranslate, terus cek aja ini bahasanya. Oh, ini kok subdomain ya? Oh, ini terlalu banyak subdomain sih. Saya bisa langsung skip aja kalau ini. Jadi ini kayak powernya tuh nggak fokus ke root domainnya. Bisa aja sih di redirect ya. Cuman kalau untuk karena kita belum beli ya udah kita antisipasi dari awal. Coba ini yang Taiwan. Ini tentang martial art. Oke, ini kayaknya benaran itu sih tempat olahraga ya. Martial art. Coba. Oke, ini website olahraga ya. Cuma ada bad language nih. Bad language-nya apa nih? Bahasa buruk. Nah, kita nggak tahu deh. Domain X-nya 12. Coba kita cek backlink. Backlink-nya di sini ada Wikipedia. Pokok dia kalau expert domain kurang lebih ya gini-gini aja sih backlink-nya. Biasa ada aja, ada sih yang kayak dapat dari BBC, Guardian, kayak gitu biasa. Ada ya. Nah, coba kita lanjut yang ini deh. Yang kayaknya ini majalah ya. Coba. Oke, ini diparkir di GoDaddy ya. Oke, kayaknya nih kayak majalah dewasa gitu. Coba kita skip dulu. Ini di atas. Oke, oke. Nah ini sepertinya kalau yang ini udah ganti owner bukan ya? Ini kan tentang docs itu tadi. Oh masih sih, masih tentang docs. Kayaknya nih ownernya masih sama. Cuman juga ada bad word di sini. Cuman kalau di sini kita balik lagi kayak kita cek backlinknya, cek satu-satu kalau ada arif yang premium ya. Cek satu-satu untuk DA sumber DA tinggi apa banyak sumbernya, terus kita sesuaiin aja mau kita mau cari backlink apa gitu dari mana. Terus di sini anchorsnya aman, nama brand sama naked URL. Terus tadi Google Index-nya masih ada pastinya. Terus umurnya segini. Oke. Nah nanti untuk next saya tunjukin ya udah saya check out ya di Swamjilanya. Oke, gitu aja untuk cara mencari expert domain di Spamjila.